Inflasi Amerika Serikat terus naik menjadi 2,4% secara tahunan. Deflasi perekonomian Cina semakin dalam menyentuh level terburuk dalam 2 tahun terakhir. Amerika dan Cina menyepakati kerangka kerja perdagangan untuk meredakan perang dagang. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting 9 hingga 13 Juni 2025. Bersama saya Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Sahabat kabar bursa, tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum menunjukkan dampak signifikan pada inflasi. Indeks harga konsumen atau CPI naik 0,1% pada Mei 2025, menjadikan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,4%. Inflasi Amerika Serikat naik tipis pada Mei 2025. Data Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat indeks harga konsumen atau CPI naik 0,1% pada Mei 2025, menjadikan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,4%. Angka ini naik dari April 2025 yang hanya sebesar 2,3%. Data CPI merupakan ukuran barang dan jasa berbasis luas di seluruh ekonomi Amerika. Data tersebut juga mencatat inflasi inti yang tidak termasuk makanan dan energi melambat jadi 0,1% secara bulanan. Lalu secara tahunan, inflasi inti tetap berada di angka 2,8%. Harga energi yang melemah membantu mengimbangi laju inflasi Amerika Serikat. Harga energi turun 1% pada Mei lalu. Harga bensin mencatat penurunan 2,6% yang membuat penurunan tahun ke tahun menjadi 12%. Sementara harga kendaraan baru dan bekas mencatat penurunan masing-masing sebesar 0,3% dan 0,5%. Harga pakaian juga menurun 0,4%. Selanjutnya untuk harga yang bergerak naik yakni harga makanan naik 0,3%. Lalu harga telur turun 2,7%, tetapi masih naik 41,5% dari tahun lalu. Bank Sentral The Federal Reserve menargetkan inflasi berada di angka 2%. Rangkaian data inflasi ini memperkuat dugaan bahwa beban tarif Presiden Donald Trump belum menunjukkan dampak signifikan. Hal ini bisa terjadi karena jeda sementara pada tarif tertinggi. Sementara itu, pendapatan tarif Amerika Serikat mencetak rekor tertinggi pada Mei 2025. Pendapatan bea cukai mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat. Di tengah perang dagang yang berlanjut, pendapatan bea cukai Amerika Serikat masih tetap tinggi, bahkan mampu mencetak rekor pada Mei 2025. Berdasarkan catatan anggaran bulanan Departemen Keuangan Amerika Serikat, pendapatan bea cukai naik menjadi 23 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2025. Angka itu naik dari 17 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei 2024. Kenaikan pendapatan tarif bea cukai ini mencerminkan dampak dari kenaikan tarif tinggi Presiden Donald Trump. Padahal, pungutan terhadap Cina mulai dikurangi pada pertengahan Mei setelah mencapai kesepakatan awal. Kemudian, data Departemen Keuangan juga mencatat defisit fiskal Mei 2025 sebesar 316 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu turun 17% jika dibandingkan dengan Mei 2024. Sementara itu, untuk 8 bulan pertama tahun fiskal, defisitnya mencapai 1,37 triliun dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, faktor lain yang membantu keuangan Amerika pada Mei 2025, yakni pembayaran obligasi yang lebih kecil dan diskon surat utang negara.
Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent mengingatkan akan adanya defisit besar untuk tahun berjalan. Ia mengungkapkan defisit akan mencapai 6,5% hingga 6,7% dari produk domestik bruto. Ia pun akan berupaya mengurangi defisit tersebut menjadi 3%. Sahabat kabar bursa, pertemuan 2 hari di London, Inggris antara Amerika Serikat dengan China akhirnya mencapai titik temu kesepakatan tarif. Amerika dan China telah menyepakati kerangka kerja perdagangan yang bertujuan untuk meredakan perang dagang. Kedua negara menyepakati kerangka implementasi dari kesepahaman pada pertemuan di Jenewa, Swiss. Amerika Serikat dan China sepakat untuk menurunkan tensi perang dagang. Dari pertemuan 2 hari di London, Inggris pada awal pekan ini, kedua negara telah menyepakati kerangka kerja perdagangan yang sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan di Jenewa, Swiss. Meski rincian kesepakatan belum diumumkan, namun kedua negara sepakat untuk menurunkan ketegangan perang dagang. Amerika Serikat yakin tarif pengiriman mineral tanah jarang akan selesai melalui implementasi kerangka kerja yang telah dirumuskan. Sementara itu, China mengakui kedua negara telah berdiskusi dan berkomunikasi dengan baik dan profesional. China berharap pembicaraan kedua negara ini dapat membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan ekonomi serta perdagangan. Nantinya hasil perundingan dan kerangka kerja kesepakatan yang telah dicapai akan dilaporkan kepada pemimpin kedua negara. Sebelumnya, pertemuan Amerika Serikat dengan China berlangsung di Lancaster House, London, Inggris. Pertemuan rencananya hanya berlangsung selama 1 hari, lalu kemudian bertambah menjadi 2 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan pembicaraan berjalan cukup konstruktif dan ia hanya menerima laporan positif dari timnya di London. Delegasi Amerika Serikat dipimpin Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, serta perwakilan dagang Jamieson Greer. Sementara itu, dari pihak China, negosiasi dipimpin Wakil Perdana Menteri He Lifeng dengan didampingi Menteri Perdagangan Wang Wentao dan Kepala Negosiator Kementerian Perdagangan Li Chenggang. Kita beralih ke China. Deflasi perekonomian China semakin dalam, menyentuh level terburuk dalam 2 tahun terakhir. Harga konsumen juga terus menurun di tengah sulitnya perekonomian China. Perekonomian China masih belum menunjukkan tanda-tanda yang menggairahkan. Data Biro Statistik Nasional China mencatat indeks harga konsumen mengalami penurunan deflasi sebesar 0,1% pada Mei 2025. Deflasi terjadi selama 4 bulan berturut-turut. Sementara itu, deflasi harga produsen memasuki bulan ke-32 dengan penurunan sebesar 3,3%. Ini menjadi tekanan terburuk dalam hampir 2 tahun terakhir. Perang tarif impor yang masih berlangsung dengan Amerika Serikat memperparah daya beli domestik. Bahkan 2 hari libur nasional di China tidak mampu mendongkrak permintaan barang dan belanja masyarakat. Deflasi juga ditopang dengan penurunan sektor properti. Sektor properti yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi negeri tirai bambu ini terus merosot. Ancaman deflasi ini diproyeksi berlanjut hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, untuk mendongkrak daya beli masyarakat, pemerintah China memberikan insentif berupa subsidi harga pada beberapa sektor rumah tangga. Namun pemberian ini masih juga tidak mempertahankan daya beli, malah mengorbankan sektor lainnya. Masih dari China, kinerja ekspor China terus menurun pada Mei 2025, terutama pengiriman barang ke Amerika Serikat. Ekspor ke Amerika Serikat terdampak kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump hingga mengalami penurunan 34,5%. Kinerja ekspor China menurun pada Mei 2025. Penurunan ditopang dengan semakin anjloknya pengiriman barang ke Amerika Serikat. Ekspor China ke Amerika Serikat menurun 34,5% pada Mei 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Wind Information, penurunan ini merupakan rekor paling tajam sejak Februari 2020. Selanjutnya, impor dari Amerika Serikat turun lebih dari 18% dan surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat menyusut 41,55% secara tahunan menjadi 18 miliar dolar Amerika. Namun secara umum ekspor China di bulan Mei meningkat 4,8%, menyentuh 316,1 miliar dolar Amerika Serikat.
Peningkatan ini ditopang ekspor ke ASEAN yang melonjak hingga 14,8%, serta ke Uni Eropa yang naik 12%, lalu ke Afrika meroket 33%. Di sisi lain, impor Cina menurun 3,4% pada Mei 2025. Kondisi ini berlangsung di tengah lesunya permintaan dalam negeri. Laju impor yang lesu mencatatkan surplus dagang yang naik 25% menjadi 103,2 miliar dolar Amerika. Surplus ini juga tumbuh 7,3% dari April 2025 sebesar 96,18 miliar dolar Amerika. Perekonomian Jepang masuk dalam zona kontraksi pada kuartal 1 tahun 2025. Produk domestik bruto atau PDB menyusut secara tahunan sebesar 0,2% dalam 3 bulan hingga Maret 2025. Ekonomi Jepang kontraksi pada kuartal 1 tahun 2025. Data kantor kabinet Jepang mencatat produk domestik bruto atau PDB menyusut sebesar 0,2% dalam 3 bulan hingga Maret 2025. Kemudian tingkat konsumsi mencatatkan pertumbuhan 0,1%. Kenaikan ini merupakan indikasi produksi yang lebih besar. Selanjutnya, data kantor kabinet juga mencatat pengeluaran bisnis naik 1,1%. Dari sisi ekspor Jepang mengalami penurunan 0,8 poin persentase. Ekonomi Jepang telah menyusut sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif tinggi pada April lalu. Kondisi ini memperdalam ketidakpastian bagi para pembuat kebijakan. Bahkan Bank Sentral atau BOJ memangkas perkiraan pertumbuhannya untuk tahun ini pada pertemuan kebijakan terakhirnya. Informasi selanjutnya, tingkat pengangguran Inggris naik ke level tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Jumlah pengangguran mencapai 1,6 juta jiwa pada April 2025, sementara total pekerja mencapai 34 juta jiwa. Angka pengangguran di Inggris mencapai titik tertinggi sejak Juli 2021. Kondisi ini berlangsung setelah dunia usaha terdampak kenaikan pajak dalam negeri dan penerapan tarif tinggi dari Amerika Serikat. Data Biro Statistik Nasional Inggris mencatat tingkat pengangguran naik menjadi 4,6% dalam 3 bulan hingga akhir April 2025. Angka ini naik jika dibandingkan kuartal pertama tahun ini yang tercatat sebesar 4,5%. Kemudian jumlah pengangguran mencapai 1,6 juta jiwa per April 2025, sementara total pekerja mencapai 34 juta jiwa. Pertumbuhan gaji di Inggris pada periode 3 bulan hingga April 2025 juga melambat. Kenaikan gaji tanpa bonus turun menjadi 5,2%. Kondisi ini merupakan level terendah sejak September tahun lalu. Angka ini lebih rendah dari 5,5% pada periode Januari hingga Maret. Perlambatan ini terjadi setelah banyak perusahaan mulai terkena kenaikan iuran jaminan sosial sebesar 25 miliar pound sterling pada awal April tahun ini, bersamaan dengan kenaikan upah minimum sebesar 6,7%. Demikian Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.